Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Yusuf Mansur, dan narasumber kita yang menginspirasi kita Ibunda Aisyah. Baik, Bunda tadi udah menceritakan beberapa tipe ya, insya Allah akan menjadi motivasi buat kita. Dan mungkin bisa diceritakan nih sedikit nih Bun, titik-titik awalnya ikhtiar di dalam bidang properti ini. Ya, terima kasih. Titik awal saya ambil usaha properti ini sebenarnya tidak disengaja. Jadi setelah saya resign dari agent prudensial, saya waktu itu udah di posisi unit manager. Saya resign dengan bermodal 30 juta. Ya mana ada sih bisnis properti modalnya 30 juta. Tapi itulah kebaikan Allah, saya bertemu dengan orang-orang yang baik, yang memang memberikan kepercayaan kepada saya. Dari mulai kita beli tanahnya itu, proses pembayarannya yang mereka kasih tempo, sampai bahan materialnya pun kita ada kerjasama. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa material yang memang mendukung bisnis saya ini gitu. Ini gambar-gambarnya mungkin bisa diterangkan sedikit Bunda. Ini salah satu properti yang dibangun ya. Ya, jenis-jenis properti yang sudah Bunda produksi ya? Iya, ini di lokasi klaster Barung Permai. Penghuninya sekitar 58 orang. Terus ada juga klaster Pesona. Itu sekitar 25 unit. Masya Allah. Ini hanya sedikit saja. Ini udah sold semua ya? Nah, jadi ini ada cash, ada penjualan cash, ada juga yang kredit pribadi. Kredit pribadi, oke. Kredit pribadi tanpa bank. Oh Masya Allah, langsung percaya aja gitu ya? Masya Allah. Mereka langsung ke saya. Masya Allah. Jadi aku mau kredit tapi langsung gitu ya, bisa gitu ya? Baik Bunda, mungkin bisa diceritakan kembali awal mulanya untuk terjun di bidang ini. Akhirnya dari 30 juta, terus kerjasama dengan para material, silakan. Ini ada kisah sedih sebenarnya yang saya mau ceritakan dan berbagi, bahwa setiap kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Yang kita dapatkan itu sebenarnya, kesulitan yang kita hadapi itu sebenarnya Allah sedang mendidik kita untuk jadi lebih pintar dan lebih kuat. Gitu. Pada saat saya terjun jadi agent itu posisi yang benar-benar terpuruk. Anak saya butuh biaya untuk operasi waktu itu. Saya nggak punya dana buat biaya anak saya itu, karena saya hanya guru private. Saat saya di rumah sakit, saya sudah berapa kali gitu ya, dokter minta anak saya harus operasi. Dia kena sinusitis dan polip. Di rumah sakit itu saya ketemu teman tuh, dan dia pengusaha empek-empek gitu ya dari Palembang. Saya bercerita kepada teman saya itu seperti itu. Akhirnya dia bilang, Aisyah nanti lu ke rumah gue deh, kita ngobrol gitu. Akhirnya saya ke rumahnya, dia bilang, kamu itu butuh dana buat anak kamu. Kita kan waktu sekolah SMA itu kita punya grup. Udah gak usah malu-malu, kamu datangi teman-teman kita minta dana buat operasi anak kamu. Saya malu, saya bilang gitu. Kenapa mesti malu demi anakmu? Akhirnya saya dikasih alamat teman saya satu, mereka kaget. Alhamdulillah mereka kasih bantuan dari teman ke teman, akhirnya terkumpul waktu itu dana 11 juta untuk anak saya operasi. Waktu itu belum ada BPJS, memang kita harus operasi. Dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman saya, anak saya bisa operasi. Terus teman saya ini ngajak saya untuk join di perusahaan itu. Dan alhamdulillah 6 bulan saya bisa jadi unit manager di sana. Tahun 2010
Saya resign karena kepengen mencoba di bisnis properti ini gitu. Pelan-pelan dari satu rumah, ada untungnya saya putar kembali jadi 2 rumah, 3 rumah, dan sampai sekarang sudah ada ratusan rumah. Masya Allah. Inilah senyumnya kita sekarang adalah merupakan proses dari hari-hari sebelumnya ya. Ya emang harus berani berproses ya. Pagi tadi saya WA-an sama salah seorang yang gak punya juga. Kemudian bisnis kosmetik dan sekarang sudah 2 juta per bulan. Allahu Akbar. 2 juta produk per Produk yang bulan. dijual. Nah, emang harus mau berproses. Nah orang-orang ini suka gak mau berproses. Maunya instan. Instan aja. Termasuk doa juga kan, kata Bu Aisyah tadi kan, ya berproses aja. Tahun 2000 dia berdoa minta kaya, ya 2010 kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Tapi kan selama masa tunggu pemirsa dari tahun 2000 ke 2010 kan banyak sekali gitu loh hadiah-hadiah masa tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Aslinya sih masih banyak cerita kayaknya nih, cuman Iya, waktunya yang iya. terbatas. Ntar kita kasih TV sendiri aja dia. Ya. Ya. Aisyah TV. Aisyah, Masya Allah, kabul insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Bunda Aisyah. Mudah-mudahan ini Mas Ali. menginspirasi kita dan apa yang disampaikan oleh guru kita benar. Nikmati proses, jangan mau instan aja. Ya, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita masih akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Yusuf Mansur. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Jangan gengsi, yang penting hasil sendiri. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Puasa kita.